2 bulanan, sebutannya apa ya? Jadi 2 bulan sekali gitu ya kita adakan, dan ini adalah program dari PNSI atau INSI. INSI ini adalah Indonesian Neurosemantic Institute, atau bahasa Indonesianya adalah Perkumpulan Neurosemantic Indonesia. Nah, saya minta waktu sebelum kita serahkan kepada moderator kita di sore hari ini, Bu Mimi, dan narasumber kita. Saya sebagai Ketua dari Perkumpulan Neurosemantic Indonesia izin untuk memperkenalkan tentang PNSI ini kepada teman-teman yang mungkin baru pertama kali mendengar dan mengenal tentang PNSI ini. Oke, saya share screen. Oke, pertama adalah PNSI ini atau Institute of Neurosemantic Indonesia berafiliasi dengan International Society of Neurosemantic. Jadi kita kita secara legal, secara hukum kita berubah nama menjadi Perkumpulan Neurosemantic Indonesia. Nah, apa sih ngapain gitu Perkumpulan Neurosemantic Indonesia ini atau institut ini? Nah, pertama adalah kita align juga dengan visi dari Neurosemantic sendiri. Teman-teman juga boleh search di Google atau di website kita untuk mendapatkan informasi yang lebih detail tentang neurosemantic, yaitu adalah neurosemantics.com. Nah, saya akan share bahwa kita punya satu visi, kita semua ada di sini, para trainer dan meta coach, adalah tentang bagaimana memfasilitasi sebuah proses untuk menciptakan minim makna yang kaya dan menginspirasi, dan kemudian mengintegrasinya ke dalam performance. Jadi kita tidak hanya bicara tentang konsep kebermanaan, tapi juga perlu mampu diterjemahkan menjadi tindakan-tindakan. Nah, untuk itulah neurosemantic ini ada, ya, tidak sekedar ilmu, tapi ilmu yang mampu diaplikasikan. Dan itu menjadi visi dari neurosemantic. Jadi kalau teman-teman nanti pada saat mendengar materi yang dipaparkan, kita akan kombinasikan antara what dan how. Ya, jadi sehingga tidak terkesan cuma ngomong doang gitu ya. Nah, lalu kita punya apa yang kita lakukan, misi kita. Misi kita itu adalah we aim to eliminate the knowing doing bad. Ya. Jadi sehingga kita tujuan kita adalah misi kita untuk mendekatkan antara tahu dan mampu. Jadi sehingga kita tahu dan kita mampu melakukannya. Ya, dan itu menjadi misi kita di sini. Oke. Sedikit informasi bahwa secara activity kita sering juga secara internasional buat teman-teman kalau bergabung ke dalam sebagai meta coach ataupun neurosemantic trainer, dan kita berada di banyak negara, dan kita rutin setiap bulan selalu ada kegiatan online bersama dengan Michael Hall. Michael Hall ini adalah founder dari neurosemantic, ya, founder dari neurosemantic. Dan kita bulan lalu kita baru mengadakan tentang yang namanya Living Personal Genius, dan kita lakukan dari waktu ke waktu. Jadi secara worldwide, internasional ini terdiri dari 12 orang dari 12 negara. Lalu kemudian President Director dari International Society of Neurosemantic ini adalah David Murphy yang berasal dari negara Meksiko, dan kita ada 14, tahu saya sekarang udah mulai jadi 16 ya, nanti ini perlu diupdate. 16 institut secara seluruh dunia, ada 16 institut. Yang paling baru itu dari Mauritius, ya, dari Mauritius, dan Indonesia salah satu dari 16 institut ini dengan 500 neurosemantic trainer, 1.000 lebih praktisi NLP neurosemantic, dan 3.000 master practitioner dari neurosemantic NLP. Dan juga di dalam perkumpulan kita juga ada yang namanya meta coach. Buat teman-teman yang tertarik dengan dunia coaching, Meta Coach adalah salah satu sekolah yang sangat tersistematis dan diukur keterampilannya, jadi di benchmark. Jadi kompetensinya itu benar-benar terukur. Dan secara internasional, Presiden Direkturnya itu adalah MCF Sean Dyer dari Australia dengan sekitar 5.000 member secara keseluruhan. Di Indonesia sendiri, kita juga rutin melakukan kegiatan-kegiatan, dan Insitalk, lalu kemudian kita juga ada yang namanya Meta Coach Cafe atau Mac Cafe. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di Indonesia sebagai bagian dari kita untuk berkontribusi kepada teman-teman. Nah, kalau di Indonesia kita Perkumpulan Neurosemantic
Dan dengan ada 18 NS trainer dan ada 112 meta coach di Indonesia. Dan saat ini ketua dari perkumpulan Neurosemantic adalah saya, Walidi Akbar, dan juga direktur dari MCF Indonesia adalah salah satu narasumber kita di sore hari ini yang luar biasa adalah Coach Irfan Irawanzi. Nah, jadi ini buat teman-teman yang mungkin kalau ada yang belum berkenalan, jadi yang di tengah ini adalah seluruh meta coach yang ada di Indonesia, NS trainer yang ada di Indonesia, sekitar ada waktu terakhir di 2019 dan kita adakan trainingnya di Indonesia. Lalu untuk Meta Coach Foundation kita bikin program McCafe. Jadi kalau ada 112 coachnya, kayaknya nanti kita perlu foto-foto kali ya untuk dapat ditampilin di sini. Oke. Nah, jadi ini sekilas informasi kepada teman-teman tentang perkumpulan Neurosemantic Indonesia yang dimana kita terdiri dari Neurosemantic NLP Trainer dan juga Meta Coach Foundation. Dan hari ini kita juga akan berbagi kepada teman-teman satu ilmu yang masih fresh ya. Tadi kita bilang masih fresh karena tentang self aktualisasi diri dan neurosemantic itu berdekatan. Apa dan bagaimana nanti kita dengarkan bersama-sama, kita belajar bersama-sama dari narasumber yang luar biasa. Untuk itu kita akan dimoderatorin oleh salah satu meta coach di Indonesia adalah Bu Ratna Rasmi atau kita panggilnya Bu Mimi. Halo Bu Mimi, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, Yudi, thank you. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk pembukaannya dan perkenalan mengenai PNSI ya untuk Pak Wahyudi Akbar. Baik, sebelum kita memulai, saya ingin menyampaikan dulu beberapa hal nih Bapak dan Ibu supaya kita asik gitu ya. Kalau bisa Bapak dan Ibu tidak ada kendala sinyal, boleh ya untuk membuka kameranya biar kita bisa melihat wajahnya gitu. Walaupun kita virtual tapi terasa kehadirannya. Lalu kalau kameranya dinyalakan, suaranya mohon di-mute dulu kecuali nanti kita akan minta Bapak dan Ibu misalnya untuk unmute gitu ya, supaya kita bisa mendengarkan narasumber kita dengan hikmat. Kemudian sesi ini akan berlangsung selama 1,5 jam, yang akan tadi sudah dibuka oleh Wahyudi Akbar sebagai ketua dari PNSI, dan nanti akan ada pemaparan dari dua narasumber kita yang luar biasa, dua orang NS trainer. Yang pertama adalah Irfan Irawanzi, seorang NS trainer dan juga meta coach, dan Denny Ang, seorang business owner, business coach, dan juga NS trainer. Ya. Nah, ini masing-masing akan memberikan paparannya. Lalu jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan untuk menuliskan di kolom chat dulu ya. Nanti kita akan bacakan. Akan ada sesi tanya jawabnya setelah sesi pemaparan berakhir. Nanti dilanjutkan pemaparan kurang lebih 1 jam, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab sekitar 15 menit. Dan nanti akan ada penutupan. Jangan lupa akan ada foto bersama dan informasi-informasi yang menarik gitu ya di belakang untuk next-nya acara kita selanjutnya. Oke, baik. Tanpa berpanjang-panjang, rasanya mari kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya dengan mendengarkan dari dua narasumber kita. Silakan, Pak Irfan dan Pak Denny. Thank you, Bu Mimi. Thank you, Yud. Dan kita tektokan aja ya, Den ya. Kita santai aja lah hari ini lah ya. Pada dasarnya kita ini, saya sama Denny baru kembali dari 12 hari, mungkin 16 hari training secara virtual. secara virtual. Karena tadinya rencana saya ke Mesir untuk belajar, tapi kenyataannya visanya nggak keluar, jadi saya sama Denny belajarnya secara online. Nah, apa sih yang kita pelajarin? Yang kita pelajarin selama 16 hari itu, tepatnya 12 hari. 12 hari, tapi ada jeda, jadi 16 hari total kan. Nah, tepatnya adalah bagaimana kita belajar tentang apa itu aktualisasi diri. Aktualisasi diri, satu kata yang sangat luas, satu kata yang sangat besar, tapi bagaimana neurosemantics berhubungan dengan aktualisasi diri. Sehingga apa yang hari ini saya dan Denny akan sharingkan adalah apa sih inti dan hatinya neurosemantics, the heart of neurosemantics. Nah, the heart of neurosemantics itu sendiri adalah bagaimana seseorang punya sebuah pemikiran, pemaknaan yang baik, dan performa yang tinggi, supaya dia bisa mengaktualisasikan semua potensinya. Nah, jadi selama di sana kita belajar
secara online tentang bagaimana kita menciptakan vitalitas, menciptakan energi, bagaimana kita menciptakan sebuah pemikiran yang sangat berdaya guna buat kita sendiri, bagaimana kita memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Setelah itu kita belajar bagaimana menemukan potensi-potensi yang ada dalam diri kita dan bagaimana kita mengaktualisasikan potensi-potensi tersebut. Kita mencari tahu apa yang bisa membebaskan kita dan apa yang mengekang kita selama ini. Setelah itu kita juga belajar bagaimana caranya memahami apa itu tujuan-tujuan yang memang ingin kita capai secara jelas, secara detail, secara terstruktur. Lalu bagaimana kita memahami segala masalah-masalah yang ada dalam diri kita yang perlu kita selesaikan untuk mencapai tujuan itu. Bukan hanya itu aja, terus kita juga belajar bagaimana mencari sebuah sumber daya, bagaimana kita mencari sebuah solusi untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan yang terakhir kita belajar bagaimana menginovasikan atau bagaimana kita berpikir secara kreatif. Dan itu yang ada di dalam diri kita, setelahnya kita belajar juga bagaimana untuk mengaktualisasikan diri kita sebagai seorang pemimpin. Bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga pemimpin bagi orang lain, dan juga untuk di perusahaan-perusahaan kita sendiri. Nah, jadi 4 modul itu adalah Unleashing Vitality, Unleashing Potentials, Unleashing Creativity, dan Unleashing Leadership. Nah, 4 ini menjadikan seseorang yang mengikuti proses ini mempunyai diploma. Diploma yang kata Michael setara dengan S1 dan S2 Psikologi Positif Psychology. Katanya, tapi ini kita belum confirm. Karena apa yang dipelajari di sana itu lebih banyak dan lebih terstruktur, bahkan ditambah dengan bacaan-bacaan yang super duper banyak itu, membuat kita itu lebih memahami bagaimana seseorang itu bisa mengaktualisasikan dirinya menggunakan positive psychology dan humanistic psychology. Nah, itu yang kita pelajari selama 12 hari di sana, dari jam 2 siang sampai jam 11 malam setiap hari, beserta dengan proses-prosesnya. Nah, dan ada mau tambahin nggak, Den? Ada yang gue miss nggak? Jadi di psikologi self-actualization diploma itu terdiri dari 4 modul. Modul yang pertama adalah analysis vitality, yang kedua adalah potensial, yang ketiga creativity, dan yang keempat adalah leadership. Untuk yang vitality dan potensial itu adalah bagaimana dari diri kita. Satu adalah energinya, vitality. Nanti ada penjelasannya kenapa diawali dengan itu. Lalu berikutnya modul kedua adalah unleash the potential, itu tentang dari kita juga, diri sendiri. Lalu masuk ke yang ketiga, jadi ketika kita sudah keluarkan potensi kita, unleash, kemudian berikutnya lagi adalah bagaimana kita menyukai masalah. Nah, itu yang keren banget adalah kita diajarkan untuk mencintai masalah, memiliki frame bagaimana masalah itu juga di kelas itu Michael menceritakan ada masalah itu yang sebenarnya bukan masalah, ya, tapi kita aja kasih label masalah. Ada juga masalah yang tidak terdefinisi dengan baik, ya. Lalu bagaimana masalah itu kita jadikan well from problem gitu. Dan sehingga dari situ muncullah ide-ide bagaimana mengenerate ide, lalu dari situlah muncul innovation. Lalu berikutnya bagaimana kita masuk ke leadership, bagaimana kita ketika kita sudah unleash kita punya potensial, kemudian kita mencintai yang namanya masalah dan bisa mengenerate banyak ide, bisa innovation, punya mengimplementasikan ide-ide kita, maka berikut adalah bagaimana kita melakukan lead, how to lead, ya, dengan self actualization seperti itu. Nah, thank you. Silakan, Pan. Nah, mari kita mulai ya. Jadi apa sih aktualisasi diri? Itu kan kata yang kayaknya kesannya gede banget gitu. Semua dari kita nih, saya yakin. Semua dari kita ingin menjadi versi terbaik dari diri kita. Tapi kadang-kadang itu menjadi sebuah kata-kata yang sifatnya tuh ngawang-ngawang. Apa sih aktualisasi diri? Aktualisasi diri ini sendiri adalah satu cabang psikologi yang dimulai dari Abraham Maslow. Jadi Maslow sendiri yang meriset bagaimana orang-orang hebat, bagaimana orang-orang yang sepertinya itu di luar dari nalar seseorang, bagaimana orang yang hidup dengan penuh potensinya, bagaimana orang itu hidup dengan sebaik-baiknya, dia mempelajari itu semua. Karena sebelum Maslow, semua psikologi yang dipelajari adalah psikologi tentang orang yang sakit, orang yang defisiensi, orang yang punya neurosis, atau yang di dalam pemikirannya itu tidak sehat. Nah, di awal-awal Michael bertanya gini sama kita waktu kita belajar. Kalau kita belajar orang-orang yang sakit, orang-orang yang kekurangan, ya akan kita dapat ilmu yang seperti apa? Apakah ilmu yang baik atau ilmu tentang berkekurangan itu sendiri? Nah, dari situ kita mulai diajak pikir. Ternyata selama ini psikologi-psikologi yang kita pelajari sebelum Maslow itu adalah psikologi-psikologi tentang orang yang berkekurangan. Nggak heran semuanya sifatnya bahkan
sangat merendahkan manusia dan bahkan selalu mencari tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi. Bukan berarti ini jelek, bukan. Kita juga perlu memahami apa yang menjadikan orang itu sakit. Kita perlu memahami apa yang menjadikan orang itu tidak berfungsi dengan semestinya atau sebaiknya. Nah, baru ketika Maslow belajar, dia belajar untuk melihat orang-orang yang berfungsi dengan baik. Karena salah satu quotation yang Michael berikan kepada kita tentang Jung adalah, Carl Jung sendiri menganggap bahwa manusia itu adalah hanyalah binatang. Jung bahkan dianggap tidak menyukai manusia. Ada beberapa quotation yang diberikan seperti itu. Sedangkan Maslow sendiri, dia belajar melihat orang-orang yang sehat. Jadi dia belajar melihat orang-orang yang bekerja dengan baik, berfungsi dengan baik, yang seolah-olah itu nggak seperti manusia yang pada lainnya. Nah, Maslow sendiri memodel dua gurunya, yaitu Ruth Benedict dan Max Wertheimer. Lalu dia juga belajar bersama dengan Carl Rogers yang mengembangkan positive psychology, dan akhirnya menemukan hierarchy of needs yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu. Bagaimana bahwa kita itu punya kebutuhan-kebutuhan yang pada dasarnya bagaimana memenuhi kebutuhan fisik kita, biologis kita, lalu memenuhi kebutuhan untuk keamanan kita, sosial, cinta, diri sendiri, baru terakhir aktualisasi diri. Nah, ini semua didapati dari Maslow dari penelitian-penelitiannya tentang manusia-manusia yang berfungsi dengan baik. Nah, saya share kali ya, biar kita enak dia bisa coret-coret ya. Nah, ini salah satu quote dari Maslow yang saya suka. Dia bilang begini, self-actualizing people, those who have come to a high level of maturations, health and self-fulfillment, have so much to teach us that sometimes they seem almost like a different breed of human beings. Dari quotation ini aja kita sudah mendapatkan aktualisasi diri itu apa. Orang-orang yang sudah dewasa secara sepenuhnya, bukan hanya pemikirannya, tetapi juga kesehatan tubuhnya, lalu memenuhi segala kebutuhan dirinya. Dan mereka-mereka ini adalah mereka yang berfungsi dengan baik, sehingga seolah-olah mereka itu seperti manusia yang berbeda dari yang lain. Nah, setiap dari kita, siapapun kita, dari kecil kita belajar untuk berpikir. Namun pemikiran-pemikiran kita itu seiring berjalannya dengan waktu, kita selalu belajar untuk bagaimana menjadi seseorang yang lebih baik. Nah, ketika kita berpikir inilah, ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman di dalam hidup kita bisa jadi belajar sesuatu yang akhirnya tidak memberdayakan kita. Kita belajar untuk tidak menjadi seseorang yang sepenuhnya. Dan Maslow sendiri juga mengatakan bahwa orang yang mengaktualisasikan dirinya, orang yang benar-benar hidup dengan penuh maturasi, kedewasaan, kesehatan, self-fulfillment, itu bukanlah orang-orang yang ditambahkan apa-apanya. Aktualisasi diri itu bukanlah seseorang menambahkan pengetahuan, bukanlah menambahkan skill, bukanlah menambahkan apa-apa di dalam dirinya, tetapi orang-orang yang mengaktualisasikan diri itu adalah seperti anak-anak yang tidak diambil apa-apa darinya. Maka segala sesuatu yang kita pelajari dari kecil sampai dewasa, jangan-jangan itulah yang kadang-kadang menghambat dan mengekang kita, sehingga kita nggak menjadi manusia yang sepenuhnya sebaik yang kita kira, yang kita bisa. Nah, jadi apa itu aktualisasi diri? Aktualisasi diri itu adalah ketika seseorang fully functioning. Dia benar-benar beroperasi sebagai seorang manusia. Dia punya pikiran yang baik. Dia punya perasaan yang baik. Kata-katanya baik, perilakunya juga baik. Orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya adalah mereka akan menggunakan semua yang ada di dalam dirinya untuk menggali potensinya. Dia akan terus belajar untuk menggali potensinya. Dan bukan hanya menggali potensi-potensi yang ada di dalam pikirannya, tapi mereka adalah orang-orang yang mampu mengaktualisasikannya. Mereka mengerjakannya, bukan hanya berpikir dan cuma ngomong doang, tapi mereka benar-benar melakukan apa yang ada di dalam potensi diri mereka. Orang-orang yang punya aktualisasi diri adalah orang-orang yang bisa jujur dengan diri sendiri. Orang-orang yang otentik. Jujur dengan diri sendiri dan otentik maksudnya mereka mampu mendengar perkataan yang terdalam dari hati nurani yang ada di dalam dirinya mereka sendiri. Mereka mampu mendengar suara yang ada di dalam dirinya untuk menjadi seseorang yang memang perlu diaktualisasikan di dalam hidupnya. Nah, orang-orang yang mengaktualisasikannya diri juga adalah mereka-mereka yang punya individualitasnya sendiri. Mereka bukan orang-orang yang konformis, bukan orang-orang yang ingin sama dengan dunia atau bahkan penganut YOLO, you only live once, maka ngikutin semua orang. Enggak, tapi mereka itu adalah orang-orang yang punya individualitasnya dan memahami dengan betul, dengan penuh siapa diri mereka sebagai seorang manusia.
Dan ini menyebabkan orang ini sehat secara mental maupun emosional. Karena mereka bukan hanya memahami individualitas mereka, mereka paham betul apa yang mereka butuhkan di dalam diri mereka. Mereka mampu memenuhi segala kebutuhan yang ada di dalam diri mereka, kebutuhan-kebutuhan yang kesannya mungkin primal sebagai manusia, tapi mereka juga mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang lebih tinggi, kebutuhan-kebutuhan being, kebutuhan-kebutuhan manusiawi mereka. Dan ketika mereka sudah bisa melakukan ini semua, mereka akhirnya menjadi seseorang yang memenuhi versi terbaik dari diri mereka. Versi terbaik yang ada di dalam diri mereka itu adalah mereka yang hidup sesuai dengan prinsip-prinsip mereka. Mereka yang hidup sesuai dengan nilai-nilai penting yang ada di dalam diri mereka. Mereka hidup sesuai dengan apa yang penting bagi mereka dan lalu mereka mengaktualisasikannya di dalam performa mereka. Karena apa yang kita tahu orang itu mengaktualisasikan diri apa enggaknya itu adalah dari perilaku-perilaku mereka. Nah, disinilah neurosemantics menggabungkan semua ini sehingga bagi neurosemantics sendiri, orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya adalah orang-orang yang mensinergikan antara pemaknaan dan performa. Nanti ini kita akan bahas lebih dalam lagi ya, bagaimana kita mensinergikan antara makna dan performa. Silakan Dan, mau tambahin Dan? Yes, jadi rekan-rekan bahwa saya sebelumnya berpersepsi punya pemikiran bahwa kita ini saya belajar pengembangan diri, saya belajar neurosemantik, saya banyak belajar tentang pattern-pattern di neurosemantik itu adalah supaya tanda kutip quote and quote supaya saya menjadi manusia yang hebat, supaya saya menjadi orang yang punya high performance seperti itu. Namun ternyata ketika kita sebagai orang yang mengaktualisasi diri itu adalah justru kita bisa satu to accept, menerima kondisi diri kita apa adanya, sehingga kita menjadi otentik, sehingga kita bisa menjadi orang yang satu mengakui diri kita ini vulnerable, lemahnya seperti apa, lalu bagaimana kita unleash apa yang ada potensi dalam diri kita, supaya kita bisa terus berkembang, seperti itu. Maka kemarin ketika terakhir, saya agak ke paling terakhir waktu di Unleash Leadership, saya mendapatkan insight bahwa self-actualization company, self-actualization organization, itu yang dilihat adalah bukan hanya high performance. Jadi kita bukan hanya melihat high performance company gitu, tetapi adalah high meaning and high performance company. Nah, maka kalau ditanya high meaning and high performance company, kemudian itu high engagement, maka disitulah menjadi nanti self-actualization organization, self-actualization company. Dan itu adalah bukan satu perusahaan yang mereka bahasanya mereka adalah bukan perusahaan yang memakai topeng tim personalnya, tapi mereka menjadi orang yang mengaktualisasi diri. Nah, nanti akan dibahas seperti itu. Lalu berikutnya lagi rekan-rekan, ketika yang insight yang saya dapatkan di awal ketika mempelajari self actualization adalah self actualization tadi dikatakan oleh Irfan juga dimulai dengan positif psikologi. Jadi ini dengan cara memodel orang-orang yang sehat, artinya kalau kebanyakan di psikologi adalah dimulai dengan mempelajari orang yang bermasalah, orang yang sakit, kemudian mereka pelajari supaya mereka bisa sehat. Nah, maka kalau self actualization adalah orang yang sehat, yang highly potent, mereka yang sehat mental, sehat pikiran, sehat tubuh fisiknya, dan bagaimana itu dimodel sebenarnya. Nah, maka kalau di tanda kutip bahwa kalau di psikologi, kalau selama ini kalau di saya adalah saya belajar itu saya tahu melihat adalah tentang dulunya itu belajar pengembangan diri itu adalah tentang fixing, tentang bagaimana saya memperbaiki masa lalu saya, memperbaiki kalau saya malas ya supaya saya ini nggak pede misalnya. Tapi ketika di self actualization, maka yang dibahas adalah tentang unleash, tentang kalau bahasa Indonesianya melancarkan, mengeluarkan potensi ada dalam diri kita. Maka kalau di self actualization nanti bahasanya kamu mau unleash dari apa ke apa gitu. Nah, maka nanti ini akan nanti ada penjelasan apa di self actualization maka akan sangat cocok banget untuk nanti digabung dengan coaching teman-teman karena dia adalah to unleash seperti itu. Nah, maka dari situlah maka nanti masuk ke vitality, potential, creativity, innovation sampai ke leadership. Back to Irfan. Thank you Irfan. Nah, kenapa kita pertama belajar vitalitas yang tadi Denny bilang? Ada penjelasannya, kenapa kita belajar vitalitas dulu.
Untuk menjadi seseorang yang aktualisasi dirinya unleash, yang tadi Denny bilang, itu kita butuh energi yang sangat besar. Bukan hanya energi, tapi kita juga butuh usaha yang sangat besar. Karena pengalaman saya sama Denny mungkin sama. Kita belajar 12 hari itu, otak kita tuh udah kayak dipanggang. Capeknya setengah mati. Setiap hari tuh capek gitu, kayaknya belajar. Energinya tuh sangat besar. Untuk belajar aja butuh energi yang sangat besar, apalagi untuk mengaplikasikan dan untuk mengusahakannya. Maka di situ kita butuh vitalitas, kita butuh energi. Maka yang pertama kita pelajari kemarin itu adalah tentang vitality atau vitalitas. Vitalitas ini maksudnya apa sih? Vitalitas ini artinya adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita. Setiap dari kita kan punya kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan baik yang secara fisik maupun mental maupun emosional. Nah, kadang yang kita lakukan sebagai seorang manusia ketika kita dari kecil adalah kita belajar untuk tidak memenuhi kebutuhan kita secara benar. Maka yang terjadi bukannya kita punya vitalitas, tapi kita akhirnya punya sebuah pemahaman yang tidak baik tentang sebuah kebutuhan yang sebenarnya kita butuh untuk penuhi. Kebutuhan ini yang Maslow akhirnya berikan sebagai sebuah hierarki kebutuhan. Nah, mungkin salah satu insight juga yang saya tahu bahwa ketika belajar ini, hierarki kebutuhan yang Maslow ciptakan itu bentuknya bukan piramida. Selama ini kan kita lihatnya gambarnya bentuknya piramida, tapi ternyata bukan. Ini hanya hierarki dan nggak menyatakan bahwa ada satu yang penting atau lebih penting daripada yang lainnya atau berada di atasnya. Enggak, ini cuma hierarki aja setiap kebutuhan kita. Yang pertama adalah kebutuhan fisik kita. Di sini ada makan, ada minum, ada seks, ada kebutuhan untuk tempat tinggal. Uang pun termasuk di sini. Ini kebutuhan-kebutuhan yang dasar. Kebutuhan-kebutuhan yang kita perlu bukan hanya untuk fisik, tapi kita untuk survive. Survival needs. Setiap dari kita punya. Dan ini pasti kita juga butuhkan. Termasuk tidur di sini. Nah, pemenuhan kebutuhan yang baik ini, kalau sudah bisa dipenuhi, nggak perlu 100%. Bahkan 50-60% sudah tercukupi saja, kita sudah bisa naik ke level berikutnya, ke hierarki yang atasnya. Yang berikutnya adalah tentang security. Security ini apa sih? Secara finansial, aman secara finansial, secara mental, secara emosional, saya merasa aman. Saya bisa punya sebuah rumah di mana yang saya yakin rumah ini nggak akan rubuh. Saya punya tabungan yang bisa memenuhi kebutuhan saya untuk beberapa bulan ke depan. Saya punya pekerjaan, saya punya pemikiran yang baik yang bisa saya gunakan untuk menjadikan ini sebagai sumber daya saya untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi setelah fisik kita terpenuhi, kita akan mencari kebutuhan security atau kebutuhan keamanan. Maaf. Nah, setelah security atau setelah keamanan, kita baru mencari kebutuhan secara sosial. Ini adalah tentang love and belonging. Bagaimana kita punya rasa cinta dan dicintai, dan bagaimana kita punya rasa memiliki. Memiliki dalam arti, saya berada di dalam sebuah lingkungan sosial yang menyayangi saya, mencintai saya. Di sini saya diterima, saya dihormati, saya punya posisi. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan sosial. Setelah ini baru kebutuhan self, kebutuhan diri sendiri. Di sini ada kebutuhan untuk merasa bernilai. Di sini ada kebutuhan untuk merasa bangga atas diri. Di sini ada kebutuhan untuk merasa bahwa dirinya itu memenuhi sebuah kriteria tertentu di mana saya punya status sosial. Status. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya rendah. Kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya defisiensi. Defisiensi artinya apa? Defisiensi artinya kita bisa berkekurangan di dalam hal ini. Defisiensi itu artinya kalau sudah terpenuhi, dia akan hilang. Sama kayak makan. Ketika saya sudah makan, dia hilang. Ketika saya haus, saya minum, dia hilang. Ngantuk, tidur. Butuh keamanan secara finansial, ya kerja. Butuh keamanan secara mental, maka belajar prosesnya, ada prosesnya. Ketika saya sudah punya lingkungan sosial yang baik, saya sudah nggak cari lagi teman-teman baru. Makanya teman-teman saya itu aja, teman-teman akrab. Kecuali ada teman-teman baru yang akhirnya jadi akrab lagi, dan situ akan menambah keinginan-keinginan itu. Tapi ketika kita sudah memenuhi itu semua, itu nggak akan ada lagi dan akan nggak drive kita lagi untuk memenuhi dia. Lalu ada self atau diri sendiri. Bagaimana saya tahu bahwa diri saya ini bernilai? Bagaimana saya tahu bahwa diri saya ini adalah orang yang unconditionally, positively regarded as a human being? Bagaimana saya tahu bahwa saya ini adalah manusia yang tanpa syarat menjadi manusia? Nah, ketika kita sudah bisa memenuhi ini semua, barulah seseorang bisa naik ke kebutuhan yang lebih tinggi lagi, di mana ini adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi ini bukanlah defisiensi, tapi ini adalah being needs.
tapi atau kebutuhan sebagai seorang manusia. Di sini ada apa aja? Di sini tuh ada cinta, ada kejujuran, ada kebutuhan untuk keadilan, kebutuhan untuk belajar, kebutuhan untuk beauty atau keindahan, kebutuhan untuk berkontribusi, kebutuhan untuk bermanfaat, kebutuhan untuk menyenangkan hati Tuhannya. Di situ aktualisasi. Nah, bedanya adalah kalau defisiensi dia bisa hilang, being needs atau kebutuhan aktualisasi diri, semakin dia terpenuhi, dia semakin besar. Semakin seseorang suka memberi, semakin dia akan terus memberi. Semakin seseorang mencintai keindahan, ketika mendapatkan keindahan, dia akan semakin menginginkan keindahan. Semakin dia mencintai pelajaran dan semakin dia belajar, semakin dia merasa nggak tahu dan semakin dia akan terus belajar. Nah, orang-orang yang hidup di dalam aktualisasi diri inilah orang-orang yang akhirnya bisa berkontribusi besar bagi masyarakat. Dan yang tadi saya bilang, nggak perlu semua ini terpenuhi secara 100% baru dia bisa mengaktualisasikan diri. Enggak, hanya butuh sekitar 50-60% terpenuhi, dia bisa naik ke ranah situ. Itulah mengapa kadang-kadang kita ada satu bagian di mana saya bisa mengaktualisasikan diri saya, ada satu bagian di mana saya enggak. Ada kadar, ada waktu di mana saya bisa belajar dengan baik, ada waktu di mana saya enggak. Ada orang-orang tertentu yang bisa saya cintai dengan sepenuh hati saya, dengan seluruh cinta kasih saya, dan semakin saya mencintai dia lagi. Tapi ada waktu-waktu tertentu di mana kebutuhan saya yang di bawah nggak terpenuhi, saya nggak bisa melakukan itu. Dan aktualisasi diri adalah sebuah proses. Bukanlah sesuatu yang kita dapatkan langsung, saya bisa mengatakan jam segini hari ini saya mengaktualisasikan diri saya. Tapi ini adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Tadi Denny bilang kan, setelah kita belajar 12 hari, Michael bilangnya adalah, ini bukan akhir, tapi ini baru awal kita untuk belajar mengaktualisasikan diri kita. Nah, being needs dan deficiency needs itu dua kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang terjadi ketika seseorang tidak bisa mengaktualisasikan dirinya atau terkekang dengan apa yang ada dalam pikirannya adalah ketika dia menjadikan semua kebutuhan ini menjadi neurotic needs. Neurotic needs itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya dasar, tapi berusaha dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Contoh, ada orang yang makan bukan hanya sekedar makan, tapi makan diartikan sebagai kenyamanan. Sebuah kebutuhan manusiawi untuk bisa punya kenyamanan, tetapi berusaha dipenuhi dengan cara makan. Akhirnya dia nggak akan pernah bisa memenuhi rasa nyaman itu, yang terjadi adalah dia akan makan terus. Maka jadinya neurosis, terganggu. Ada orang yang ingin memiliki cinta kasih, tetapi caranya adalah memiliki lingkungan sosial yang ingin mencintai dia. Sehingga dia terus memaksa orang untuk mencintai dia. Dia selalu mencari cinta di luar. Dia selalu mencari kebutuhan-kebutuhan disayangi itu dari luar. Atau dari benda-benda, atau bahkan dari followers, dari like. Yang itu tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan dia untuk dicintai. Dan akhirnya itu jadi neurosis, jadi neurotik. Atau tentang uang. Uang itu disamakan dengan status, disamakan dengan kenyamanan. Ketika uang disamakan dengan kenyamanan, dia artinya sedang membingungkan arti uang itu sendiri, dan dia sedang berusaha untuk mencari apa yang ada di dalam dirinya dengan sesuatu yang ada di luar. Akhirnya itu menjadi sebuah needs yang neurotik. Sebuah kebutuhan yang akhirnya merusak dirinya, dan itu nggak akan pernah bisa terpenuhi. Akhirnya orangnya pasti akan sakit secara mental, emosional. Entah apapun caranya. Nah, ini yang kita pelajari di 3 hari pertama nih. Bagaimana seseorang itu benar-benar memenuhi kebutuhan dia. True gratifier. Kalau saya butuh tidur, ya saya tidur. Saya butuh makan, ya saya makan. Saya butuh lingkungan sosial, saya cari teman. Saya butuh untuk merasa bernilai, maka saya melakukan hal yang terbaik yang saya bisa, supaya saya bangga sama diri saya sendiri. Butuh security secara mental, secara emosional, ya saya belajar. Bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini dengan benar? Tentu butuh pemahaman-pemahaman tentang diri sendiri. Makanya tadi dibilang orang-orang yang aktualisasi diri adalah orang-orang yang bisa otentik dan jujur sama diri sendiri. Memahami apa sih yang saya butuhkan, mendengar suara saya di dalam diri saya sendiri, apa yang saat ini saya butuhkan, dan bagaimana saya bisa memenuhinya. Baru dari situ orang bisa mengaktualisasikan dirinya. Dan karena ini adalah sebuah proses, kemarin saya sempat ada tanya Michael, karena saya pernah baca satu artikel bahwa orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya itu jarang sekali di orang-orang yang usia muda. Dan saya tanya sama Michael, gue kalau udah belajar gini, bisa nggak gue aktualisasi diri ketika gue udah muda? Dia bilang, well, life goes on. Hidup kita akan terus berlangsung. Memang orang-orang yang sudah berumur akan lebih punya pengalaman untuk bisa memaknai sesuatu dengan lebih baik. Dan memang secara risetnya ini risetnya
Mihaly Csikszentmihalyi, orang-orang yang flow atau orang-orang yang benar-benar bisa hidup bahagia itu rata-rata di atas umur 50 tahun. Maka yang di bawah 50 tahun belajar begini akan semoga aja lebih mempercepat kita untuk bisa ke sana ya. Jadi kalau yang sudah di atas 50, kalau kalian belum ya coba cari-cari, siapa tahu ada di sini yang belum dipenuhi dengan benar. Silakan Den. Aku 30-an bro, masih bro, belum Masih lama ya 50 Den. bro. Nah bro. Nah buat rekan-rekan sekalian, ini saya akan share, bisa didapatkan secara free oleh Michael untuk public di-share untuk self actualization scale-nya. Aku izin sharing ya bro. Silakan. Nah teman-teman silakan untuk nanti bisa di-download di Neurosemantic Nanti kita kasih aja itu ada di di grupnya ada oke. kok. Sip. Jadi neurosemantics.com assessment scale form. Nah, nanti dari sini silakan di-download aja, di-download. Kalau di sini nanti download-nya di sini, download assessment. Kemudian berikutnya lagi nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini yang menjadi pegangan kita selama 3 hari yang tadi Irfan ceritakan mengenai self actualization scale ya atau need, bahwa kita semua itu orangnya needy kalau Michael bilang. Artinya ini yang paling bawah adalah di kategori survival. Jadi ini kalau di kategori di survival, di kategori survival itu ada money, sex, exercise, vitality, weight management, food and sleep. Jadi ada sleep, food, weight management, vitality, exercise, sex, money. Kemudian berikutnya di safety ya. Kalau di safety ini ada sense of control, order, stability, career, personal safety. Lalu berikutnya adalah social, group acceptance, bonding, love, affection, social connection. Lalu ada self, bagaimana mendengar, kita punya voice sama opinion. Ya pentingnya suara dan pendapat kita. Lalu honor and dignity from colleges, sense of respect. Nanti teman-teman pelajari. Dan paling atas ini paling penting adalah meta needs. Ya ada expressive need, aesthetic needs, truth needs, love needs, cognitive needs, contribution needs, dan cognitive needs. Nah ini kita di selama 3 hari di drill banget ini sama Michael tiap hari ya. Jadi gini teman-teman, ini adalah satu skill yang kita evaluasi itu bisa mingguan, bisa juga bulanan. Karena yang namanya kebutuhan ini sifatnya adalah setiap hari perlu kita maintain. Artinya yang namanya tadi bagian kebutuhan di bagian bawah, survival, safety, ya, sosial sama self itu adalah yang dikatakan di need ya, deficiency need. Artinya kayak contohnya adalah food. Kita kalau seandainya kurang makan, kalau kita makan maka laparnya hilang. Nah, maka di sini nanti kita kasih scale-nya dari yang kita kasih scale-nya nanti posisinya teman-teman ada di mana gitu. Posisinya itu apakah di daerah sini atau di daerah sini. Yang terbaik otomatis adalah pasti yang di sini ya, sampai di daerah sinilah. Nah, maka problem itu terjadi kalau apa sih? Problem itu terjadi yaitu kalau seandainya kita tidak memaintain skala kita, lalu ada yang kita posisinya di sini, ini ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Ya, maka kita yang perlu dilakukan adalah membalancekan supaya paling enggak dia ada di tengah-tengah. Nah, evil katanya Michael, evil itu apa berarti bahasa Indonesianya? Iblis, setan. Iblis, setan dia bilang. Nah, jadi ini metafornya ya. Iblis, setan itu terjadi kalau apa? Kalau itu dia berada di daerah merah. Artinya orang ketika dia kurang makan, dia kelaparan, kurang tidur. Orang misalnya kurang tidur, ada orang bilang kalau kurang tidur itu emosinya tinggi gitu ya, nggak bisa berpikir jernih gitu. Atau enggak dia kurang olahraga, kurang exercise. Jadi hal-hal yang berhubungan evil itu muncul karena kita banyak kondisinya tuh di daerah merah, bahkan merah banget. Nah, disinilah muncul yang namanya evil. Ya. Lalu juga tadi menambahkan apa yang dikatakan oleh Irfan mengenai akhirnya kita ini kan punya kebutuhan yang di bawah di needs sama kebutuhan meta needs-nya yang di atas. Di mana kebutuhan di atas kalau itu kita penuhin dia akan semakin meluap dari diri kita. Nah, problemnya banyak orang adalah mereka kan gini,
banyak orang bilang, "Kamu kepengen apa?" gitu ya. Ya, saya tujuannya saya lakukan ini, saya kepengen berbagi sama orang. Saya kepengen bantu orang, saya kepengen berbagi. Ya, itu adalah sudah ranahnya meta needs, B needs gitu ya. Dimana kalau semakin kita berbagi, kalau misalnya kita sedekah, kita berbagi, kita sedekah itu semakin kita lakukan, kita semakin happy, kita semakin bahagia. Namun bisa menjadi masalah apabila kita mengira kita melakukan yang di daerah atas meta needs atau di B needs-nya itu, tetapi kita lakukan itu tanpa sengaja, tujuannya untuk sementara waktu memenuhi yang di daerah bawah. Jadi kita melakukan membantu orang, kita misalnya sharing ilmu kepada orang, tapi dengan ternyata tanpa disadari itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan yang di bawah. Contoh, kebutuhan ingin dihargai, kebutuhan ingin dianggap gitu. Sehingga itu sangat menjelaskan kalau yang insight yang saya dapatkan, kenapa banyak orang mereka tuh terlihatnya itu bagus banget di daerah meta needs-nya, B needs-nya, orang-orang yang kita melihat secara figur authority sangat bagus banget, jago berbagi. Ya mungkin kalau bahasa kasarnya itu kok yang kasus pernah ada itu kenapa kok ada, mohon maaf, ada pendeta bagus banget ya, tapi kok bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang evil gitu. Nah, karena dia ternyata melakukan yang di atas, tapi dia memenuhi yang di bawah. Akhirnya jadilah neurotics tadi katanya Irfan. Neurotics itu adalah dia salah kebutuhannya di bawah, tapi lakukannya dengan yang di atas. Jadi nggak matching. Ketika nggak matching, jadinya neurotics gitu. Akhirnya terjadi itu yang namanya penyimpangan seperti itu. Nah, lanjut Pak. Next. Nah, di sini kenapa neurosemantics itu buat saya sangat menarik. Karena kita punya prosesnya. Jadi selama 3 hari itu kita belajar proses untuk benar-benar mencari tahu kebutuhan kita itu apa. Dan proses-proses yang dijalankan adalah proses-proses yang sebenarnya menggali diri kita untuk benar-benar jujur sama diri sendiri. Apa sih yang saya butuhkan? Kalau misalnya saya berbagi, kalau memang itu untuk mencari sebuah penghargaan, sebuah penghormatan, ya lakukan aja. Tapi sadar dan jujur pada diri sendiri bahwa ini saya berbagi untuk melakukan yang di bawah, bukan yang di atas. Kalau memang butuh duit, ya butuh duit aja. Kalau memang butuh makan, ya makan. Bukan artinya makan sama dengan nyaman, duit sama dengan status, duit sama dengan penghormatan. Tapi benar-benar memahami yang mana sih kebutuhan-kebutuhan kita, yang mana yang perlu kita penuhi supaya kita itu merasa satisfy needs-nya. Karena kebutuhan itu kalau kita penuhi dengan baik dan benar, dia akan hilang. Hanya kebutuhan-kebutuhan yang di atas yang kalau kita penuhi, dia akan terus berkembang. Dia akan menjadi lebih banyak lagi, semakin ingin, semakin lagi. Dan orang yang paham untuk membedakan mana yang di atas, mana yang di bawah adalah orang-orang yang benar-benar tahu tentang dirinya sendiri. Jadi kalau insight yang saya dapatkan sama 12 hari itu adalah saya benar-benar belajar untuk mengenali siapa saya. Mengenali diri saya. Secara otentik tahu betul apa yang bisa saya lakukan, kapasitas-kapasitas saya, apa yang saya nggak bisa lakukan, dan apa yang bisa perlu untuk saya perbaiki, mana yang perlu saya belajar lagi, mana yang perlu saya lepaskan. Nah, ini membawa kita kepada 3 hari berikutnya. Bagaimana kita sadar akan potensi-potensi kita. Nah, potensi-potensi yang kita miliki itu luar biasa besar. Sebagai manusia, kita itu punya potensi yang luar biasa besar. Nah, kalau unleashing vitality adalah tentang energi, unleashing potentials adalah bagaimana sekarang saya benar-benar menghidupi dan tahu potensi-potensi saya. Unleashing potentials dimulai dengan meaning dan performance axis. Unleashing potentials kita belajar bagaimana untuk saya tahu nih, meta need saya apa, bagaimana saya mengartikan sesuatu dan bagaimana saya melakukan sesuatu. Karena setiap kita itu punya potensi, tapi potensi-potensi itu kadang-kadang terkekang atau tertahan dengan apa yang selama ini mungkin kita salah pelajari. Nah, yang kita pelajari tentang unleashing potentials adalah bagaimana sekarang saya tahu saya mau unleash apa. Apakah itu di dalam bentuknya pekerjaan, apakah saya mau unleash tentang cara pikir saya, apakah saya mau unleash tentang cara saya berkata-kata, atau saya mau unleash cara saya tentang merasa. Yang pertama adalah memahami apa yang saya mau lepaskan, apa yang mau saya keluarkan dari dunia dalam saya supaya nyata di dalam dunia luar. Nah, untuk melakukan itu kita perlu melepaskan kekang-kekang yang selama ini kita ciptakan di masa lalu. Kekang itu bisa jadi cara pikir yang salah, bisa jadi pemahaman yang salah, bisa jadi understanding yang salah, belief yang salah, ataupun tentang apa yang diajarkan kepada kita yang salah. Nah, di dalam unleashing potentials, untuk bisa memahami ini, maka
kita perlu belajar dulu tentang meaning performance axis. Setiap dari kita punya makna. Dan bukan hanya makna, makna itu pikiran. Jadi apa yang dimaknai itu adalah pikiran. Dan setiap dari kita punya performa atau apa yang kita lakukan dengan tubuh kita. Orang-orang yang nggak punya makna dan nggak punya performa ini adalah orang-orang yang underdeveloped. Orang-orang yang belum berkembang, yang belum paham dirinya, belum tahu siapa dirinya. Orang-orang yang masih awam. Sedangkan orang-orang yang punya makna yang sangat tinggi tapi nggak melakukan apa-apa itu adalah yang dreamer. Orang-orang yang bermimpi aja. Dia nggak lagi hidup di dunia nyata, tapi hidupnya hanya di dunia pikiran. Dia hanya bermimpi ingin itu kayak Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, tapi nggak ngapa-ngapain kayak Nobita. Jadi ini orang-orang yang dreamer. Sedangkan ada juga dari kita orang-orang yang performa terus. Ini yang pekerja keras, workaholic. Nah, orang-orang yang workaholic ini adalah orang-orang yang selalu melakukan tanpa tahu kenapa dia melakukan. Nah, sedangkan orang-orang yang mengaktualisasikan potensinya adalah orang-orang yang mampu bukan hanya bermimpi tapi melakukan. Bukan hanya melakukan, tapi juga memahami betapa pentingnya mengapa dia melakukan itu. Nah, ini adalah orang-orang yang menuju kepada self-actualization. Disinilah self-actualization itu terjadi. Disinilah apa yang disebut dengan bagaimana kita benar-benar paham diri kita, siapa kita, kenapa kita mau melakukannya, dan kita mencari prosesnya secara cara untuk melakukannya. Nah, untuk melepaskan kekang-kekang yang ada di dalam diri kita, di dalam 3 hari itu kita diajarkan tentang crucible. Crucible ini adalah sebuah cetakan tanah liat atau sebuah wadah tanah liat yang fungsinya adalah memurnikan metal atau memurnikan zat besi. Walaupun dia terbentuk dari tanah liat, dia bisa mampu menampung lelehan besi atau lelehan emas berharga, di mana di situ dia bisa benar-benar membiarkan semuanya itu meleleh, sehingga kotoran-kotorannya itu naik ke atas. Jadi kalau ada yang mungkin pernah bekerja di metalurgi ya, tentang besi-besi, crucible adalah tanah liat yang dipakai untuk menuangkan metal panas atau besi panas, di mana di situ impuritiesnya atau hal-hal yang tidak baiknya, kotoran-kotoran itu naik ke permukaan supaya bisa diambil dan akhirnya besinya menjadi besi murni atau emasnya jadi emas murni. Itu namanya crucible. Nah, kekang yang selama ini menjadikan kita atau menjadikan mungkin teman-teman saya tidak mampu menggali semua potensi kita adalah ketika kita memiliki nilai diri yang tidak baik. Nilai diri yang tidak baik, bagaimana kita selama ini menganggap diri kita itu lemah, kita mendiskon diri sendiri, bagaimana kita nggak mampu untuk bisa menerima diri kita apa adanya. Itu yang pertama kekangnya. Yang kedua, bisa jadi kita ini selama ini nggak jujur sama diri sendiri. Kita nggak mampu melihat sesuatu apa adanya. Kita nggak mampu memisahkan yang mana persepsi, mana asumsi, dengan mana yang kejadian. Kita nggak bisa memisahkan yang mana kenyataan dan yang mana kejadian. Karena kenyataan itu adanya di dalam pikiran, tapi kejadian itu adanya di luar. Kita nggak mampu melihat itu dengan apa adanya. Bukan hanya itu aja, kita juga kadang nggak mampu untuk menghargai. Menghargai diri sendiri, menghargai keadaan, menghargai lingkungan di sekitar kita. Sehingga crucible ini adalah bagaimana kita membawa ini semua untuk bisa menyiapkan kita untuk melepaskan potensi-potensi kita. Maka di dalam crucible, yang kita ciptakan adalah bagaimana punya nilai diri yang baik dan benar. Nilai diri kita yang unconditional. Ini prosesnya kalau di APG diajarkan namanya self-esteem. Bagaimana kita punya self-esteem yang baik dan benar. Setelah kita punya nilai diri yang baik dan benar, di sini kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjaga diri kita, pikiran kita, perasaan kita, kata-kata kita, dan perilaku kita, supaya kita bisa benar-benar jujur sama diri sendiri. Dan dari tanggung jawab ini kita see the truth, mencari kebenaran. Mencari kebenaran ini juga fungsinya adalah bagaimana kita benar-benar melihat sesuatu yang terjadi dan see it as it is. Melihat sesuatu ya seperti yang terjadi, dan itu kebenaran yang sudah terjadi. Nah, bukan hanya itu saja, baru nanti setelah kebenaran kita belajar untuk menghargai, appreciation, menghargai. Dan kalau metaforanya yang diajarkan sama Michael ini adalah 4 hal yang kita pelajari. Kita belajar untuk punya 4 mata. Bukan bicara 4 mata ya, tapi kita belajar untuk punya 4 mata. Yang pertama adalah mata yang innocent. Mata yang melihat sesuatu apa adanya. Lalu kita belajar untuk punya mata yang appreciating, atau mata yang
Apa istilahnya Den? Yang kedua Den, gue lupa. Yang ketiga itu adalah sacralizing. Sacralize. Yang ketiga adalah transformatif. Yang kedua itu innocent eye. Sistem. Bukan. Yang Apa? sistem, bro. Bukan. Systemic eye. Sistemik. Yang sistemik. Melihat secara sistem. Melihat secara sistem. Iya. Integrative eye. Integratif. Ketika kita sudah punya prinsipal, punya nilai diri yang baik dan benar, bertanggung jawab, melihat kebenaran dan juga bisa punya sikap menghargai, maka kita bisa melihat segala sesuatu secara innocent, secara kebenarannya. Melihat realita. Ini kalau bahasanya Om, saya suka pakai friendship to reality. Lalu integratif itu adalah melihat sistem. Bagaimana segala sesuatu berhubungan dengan segala sesuatu. Sacralizing adalah menghargai atau appreciation. Dan Itu tembusnya kemana sih? transformatif itu adalah bagaimana kita menghargai dan punya sebuah pemahaman apa yang bisa kita ubah apa enggak. Ini adalah proses perubahan. Nah, proses ini di dalam neurosemantics ini juga ada proses-prosesnya tersendiri. Nah, ini yang saya suka sekali di hari ketiga yang kedua itu. Kita diajak untuk mengambil satu hal yang perlu kita ubah dari underdeveloped menjadi self-actualized. Kita diajak untuk melihat kekang-kekang yang ada di dalam diri kita, lalu kita bagaimana mengubahnya dengan friendship to reality, melihat apa adanya, mengintegrasikan segala sesuatunya, memahami segala sesuatunya dari berbagai sisi, dari berbagai sudut, lalu menghargai pelajaran-pelajaran baik yang ada di dalamnya, lalu memutuskan yang mana berguna, yang mana yang enggak. Kita memutuskan mana yang saya mau pakai, yang mana yang saya mau ubah. Kita mentransform segala sesuatunya dengan tujuan untuk membawa kita, untuk unleash diri kita pada self-actualization. Nah, ini 3 hari yang kedua. Silakan deh, tambahin. Nah, ini kebetulan kami waktu di Potensial ini beberapa kali breakout room-nya saya berdua sama Bro Irfan. Ya, dan saya ingat banget itu responnya Bro Irfan. Buset nih, gue experience-nya enak banget nih kali ini. Ya, jadi ini tempat yang enak banget. Ini intervensi ya, bahasa khususnya apa ya? Intervensi, bahasa apa ya? Quote and quote intervensinya itu apa ya? Enak banget gitu, ya ampun. Ternyata perubahan itu bisa seenak dan senikmat ini tuh. Iya, gitu loh. enak banget ini. Ini proses yang luar biasa gitu. Ya, jadi waktu prakteknya di Potensial ini yaitu dengan Crucible. Tadi dikatakan dengan Crucible. Teman-teman bisa cari bukunya Michael tentang The Crucible. Di situ Michael banyak membahas tentang Crucible, khusus satu buku Crucible. Di situ bagaimana kita unleash dari apa ke apa. Ya, misalnya kalau saya tidak pede, berarti saya mau unleash bagaimana saya lebih berani berbicara depan umum misalnya. Maka saya unleash the courage ya, to speak in front of people. Nah, di situ nanti bagaimana saya itu ada stepnya, menilai dari diri saya sendiri, melihat kenyataan apa adanya, dan yang satu langkah yang cukup unik ya, keren banget adalah jujur kepada diri sendiri. Jadi bagaimana kita diajak terus menerus memetastating ya bahasanya. Kita adalah meta thinkingnya adalah bagaimana jujur terhadap bagaimana kita jujur terhadap diri kita sendiri gitu. Patternnya unik banget ya, ada tentang kejujuran, bagaimana kita jujur ini sebenarnya problemnya apa sih di dalam kita gitu. Nah, lalu dari situ setelah kita pattern ini kita lakukan, lalu di berikutnya Michael mengajarkan ada empat pandangan ya, sudut pandang. Di sini saya sangat terkesan adalah di sacralizing ya, bagaimana kita mengapresiasi sesuatu, menambahkan sebuah meaning. Contoh misalnya ketika saya misalnya menyetir aja, saya menyetir mengantarkan istri saya, maka bagaimana saya memberikan meaning yang lebih baik lagi, meaning yang lebih beraktualisasi, enrich meaningnya, bahwa saya ini bukan hanya sekedar mengantarkan istri saya, tetapi ini saya mengantarkan istri saya misalnya ke pasar, itu adalah untuk anak-anak saya, adalah ketika saya lakukan ini berarti untuk masa depan anak-anak saya, orang-orang yang ada di rumah. Artinya adalah banyak hal-hal, tindakan-tindakan yang sederhana yang dilakukan atau kita sering lakukan, tetapi kita tidak memberikan meaning yang rich of meaning seperti itu.
Nah, maka ini biasanya kalau di perusahaan ini, kalau saya waktu dapat ini, insight saya adalah kalau kayak kita di perusahaan gitu ya, tim saya atau kita ketika bekerja, maka membuat laporan bukan sekedar membuat laporan. Nah, ini juga membuat saya ingat ada cerita orang yang ada 3 orang sama-sama sedang bangun rumah. Yang satu ditanya, kamu lagi ngapain? Dia bilang, oh saya lagi nyusun batu bata. Yang satu bilang, oh yang saya mau bikin rumah. Tapi yang satu bilang adalah saya sedang membangun masa depan untuk orang-orang. Misalnya seperti karena ketika memiliki meaning yang berbeda, meaning yang lebih enrich, lebih kaya, maka kita akan punya performance yang akan berbeda. Karena ketika kita melakukan itu, meaning-nya pun akan lebih dalam, lebih kaya. Wah, ini ketika saya dapat pelajaran ini, saya ingat banget itu sesinya malam hari. Setelah sesi itu, saya tuh memberikan banyak meaning, enrich banyak meaning dari banyak kerjaan saya. Saya dari bikin laporan, dari meeting dengan tim, itu saya tambahkan meaning-nya gitu. Itu sangat membantu sekali. Jadi setelah kita unleash, maka berikutnya adalah menambahkan dari 4 sisi ini. Tadi ada 4 mata tadi penjelasannya Bro Irfan. Lanjut Bro Irfan, thank you. Nah, itu yang menjadikan 3 hari kedua ini sangat menarik buat saya juga adalah begini. Segala sesuatu yang tadinya kita anggap hal kecil bisa menjadi sesuatu yang luar biasa bermakna. Kemampuan itu adalah bagaimana kemampuan kita naik di dalam level-level makna kita. Bagaimana kita benar-benar menciptakan makna-makna yang benar-benar berguna. Dan ini adalah intinya dari neurosemantics. Bagaimana seseorang menyadari bahwa dirinya seorang pencipta makna. Segala sesuatu yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya rasa, itu saya artikan di dalam diri saya. Dan kalau saya punya 4 mata ini, saya bisa melihat segala sesuatu yang terjadi ya apa adanya. Lalu saya bisa memahami segala sesuatu dari sistem-sistem yang sedang bekerja. Dan saya bisa speak my truth, apa yang terjadi di dalam pikiran saya secara jujur, tanpa saya perlu menghakimi diri saya sendiri, tanpa saya perlu menyalahkan diri saya sendiri, tanpa saya perlu menyalahkan orang, dan saya bisa appreciate apa yang ada di dalam kejadian-kejadian itu, menghargai segala sesuatunya. Karena salah satu ciri-ciri orang yang bisa mengaktualisasikan dirinya dengan baik adalah mereka yang bisa dengan punya kemampuan, bisa punya kemampuan untuk benar-benar menghargai segala sesuatunya, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Dan itu bukan dilakukan sekali-sekali, tapi terus-menerus menghargai hal-hal yang kecil sekalipun. Itu appreciative, sacralizing I, menjadikan sesuatu itu suci, menyucikan hidup. Seolah-olah hidup ini ya suci, segala sesuatunya itu ya bisa dinikmati. Dan akhirnya itu mengubah performa kita sendiri yang tadi Denny bilang. Sesuatu yang trivial, yang rutinitas, yang nggak ada artinya, bisa kita transform, kita ubah menjadi sesuatu yang berarti, yang menghidupi potensi-potensi diri kita. Nah, ada mitos-mitos tentang aktualisasi diri yang mungkin perlu kita bahas juga. Mitos pertama adalah seolah-olah aktualisasi diri itu adalah sesuatu yang selfish, egois. Aktualisasi diri itu seolah-olah cuma tentang saya. Kan ada orang yang takut untuk mengaktualisasikan dirinya, berpikir bahwa ketika nanti saya mengaktualisasikan diri saya, jangan-jangan saya jadi lebih egois. Jangan-jangan saya lebih memikirkan diri saya sendiri, karena ini dasarnya humanistic psychology, jadi benar-benar menuhankan manusia. Bukan, itu mitos. Karena yang benar adalah aktualisasi diri itu bukan tentang diri kita, tetapi melalui kita untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya pasti orang-orang yang suka memberi, suka menghidupi value-value yang nilai-nilai pentingnya, bermanfaat buat orang, keindahan, cinta kasih, beauty. Benar-benar mencintai dirinya sendiri dengan sepenuh hatinya sehingga dia bisa melayani orang lain. Itu orang-orang yang aktualisasi diri. Lalu ada juga mitos bahwa aktualisasi diri itu bisa digapai dengan cepat. Pokoknya kalau udah ikutin 12 hari Neurosemantic Self-Actualization Diploma, semua bisa aktualisasi diri. Enggak. Aktualisasi diri itu adalah sebuah proses yang dilakukan dengan hal-hal yang kecil. Bahkan perlu deliberate practice, perlu berlatih setiap hari, menghargai hal-hal kecil. Karena aktualisasi diri adalah sebuah proses. Dan itu nggak akan pernah lengkap. Nggak akan pernah kita bisa dapatkan, bahkan sampai nanti akhir hidup kita yang bisa kita lakukan adalah mengubah aktualisasi diri menjadi sebuah kata kerja, yaitu mengaktualisasikan apapun yang ada di dalam pikiran kita pada saat itu. Lalu yang ketiga adalah, aktualisasi diri adalah ketika seseorang bisa memiliki potensi yang tidak terbatas. Enggak, itu mitos. Setiap dari kita itu terbatas. Setiap dari kita itu punya keterbatasan apa? Sosial, budaya, fisik, pengetahuan, mental, emosional. Sehingga aktualisasi diri itu hanyalah tentang diri kita sendiri dengan apa yang kita punya.
Maka untuk orang bisa mengaktualisasikan dirinya adalah salah satu ciri-ciri yang penting adalah orang-orang yang suka belajar. Orang-orang yang bisa menerima kesalahannya, menerima kegagalannya, belajar daripadanya, menghargai kegagalannya, menghargai prosesnya. Sehingga orang-orang yang seperti ini ketika dia belajar, otomatis dia menambahkan kapasitas di dalam dirinya untuk bisa mengaktualisasikan dirinya. Lalu mitos yang kelima juga adalah bagaimana seseorang berpikir kalau ada orang bisa mengaktualisasikan dirinya, seperti Einstein yang jenius seperti itu, saya juga bisa. Enggak. Aktualisasi diri itu sifatnya personal. Kita hanya bisa mengaktualisasikan diri kita. Bisa nggak kita niru orang? Bisa. Tapi kadarnya pasti berbeda. Ada kadar di mana kita bisa mengaktualisasikan diri kita menggunakan proses yang sama, tapi bisa dipastikan hasilnya pasti akan beda. Bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah. Tergantung dari setiap orangnya. Lalu, aktualisasi diri itu adalah tentang kesempurnaan manusia. Bahwa kalau saya sudah mengaktualisasikan diri itu, saya seolah-olah saya orang yang sempurna. Enggak juga, setiap dari kita enggak ada satupun yang perfect. Bahkan kebalikannya. Orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya, dia sadar bahwa enggak ada satupun manusia yang sempurna. Orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya sadar bahwa dirinya itu tempatnya salah. Bisa saja pikirannya salah, perasaannya salah, kata-katanya salah, perilakunya juga bisa salah. Dan aktualisasi diri ini adalah bagaimana kita jujur dengan diri sendiri. Memahami bahwa saya nggak akan pernah bisa sempurna. Dan itu adalah proses yang perlu dijalani. Ada mitos juga, aktualisasi diri itu adalah sesuatu yang sangat besar dan hebat. Orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya itu jadi presiden, jadi pemimpin dunia. Enggak. Kita bisa mengaktualisasikan diri kita bahkan di hal-hal kecil sekalipun. Kita bisa belajar untuk mengaktualisasikan diri kita dengan sebatas masak untuk anak. Mengaktualisasikan diri kita menjadi supir untuk istri. Mengaktualisasikan diri kita sekedar belajar dari hal-hal baru yang mungkin selama ini kita nggak pernah pelajari. Aktualisasi diri itu dari hal-hal kecil, bukan dari hal-hal besar. Tapi hal-hal yang kecil itu yang ketika kita jalani dengan proses, ada satu masa, satu waktu di mana kita bisa menilai diri kita bahwa kita sudah menghidupi value-value kita dan kita bisa menjadi orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya. Dan ada yang berpikir aktualisasi diri adalah bagaimana kita bisa nantinya punya kedamaian, kemudahan. Itu juga mitos. Karena orang-orang yang akan mengaktualisasikan dirinya adalah orang-orang yang mau menggunakan kekuatan pikirannya, perasaannya, kata-kata perilakunya, dan berusaha memberikan effort. Memberikan upaya, tenaga, sumber daya untuk bisa mengaktualisasikan dirinya. Sehingga di awal peringatan dari Michael adalah ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang dapat dilakukan cepat. Ini adalah sebuah proses yang butuh upaya, butuh tenaga, butuh pemahaman, butuh pengertian, butuh pelajaran, butuh latihan. Nah, lalu kalau ini semua sudah dijalankan, maka apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini masuk kepada 3 hari ketiga yang kita pelajari di sana. Setiap dari kita, ketika kita mau mengaktualisasikan diri kita, pasti kita punya masalah-masalah. Namun kadang masalah-masalah yang mengekang kita ini adalah masalah-masalah yang sudung. Atau masalah-masalah yang bukan yang sebenarnya. Kita sibuk dengan gejala-gejala. Kita nggak menyelesaikan masalah yang benar-benar bagaimana kita menghentikan diri kita sendiri. Karena masalah-masalah itulah yang menghalangi kita. Dan masalah-masalah atau blok-blok inilah yang menghalangi bagaimana kita bisa mengaktualisasikan diri kita. Maka dimulai dengan memahami dengan jelas apa yang saya inginkan. Apa tujuan saya. Saya mau aktualisasi diri dalam hal apa? Selama 3 hari ini kita selalu ditanya ada satu hal. Lu mau aktualisasi diri lu dalam hal apa? What are you going to unleash yourself to? Bagaimana lu mau mengaktualisasikan diri lu? Setelah itu kita dapat, baru kita cari masalahnya tuh apa. Sedangkan masalah itu dari kata problemu, dilempar di depan. Sehingga masalah itu bukan adanya di luar sana. Masalah itu bukan di kejadian. Masalah itu selalu ada di dalam pemahaman. Sekali lagi, memahami yang mana yang jadi masalah dibutuhkan kejujuran yang sangat tinggi dalam diri sendiri. Bagaimana kita tahu benar-benar di dalam pikiran saya, bagaimana saya membuat kejadian ini menjadi sebuah masalah yang menghalangi saya. Nah, ketika kita sudah tahu apa yang benar-benar menghalangi saya, prosesnya adalah bagaimana setelah itu kita mencari solusi. Kebanyakan dari kita, atau bahkan saya sebelum saya belajar ini, saya suka sekali memberikan solusi. Tapi kadang solusi yang saya berikan itu tidak menyelesaikan kejadian-kejadian yang memang perlu diselesaikan.
Tapi solusi itu akhirnya menjadi solusi-solusi yang hanya menyelesaikan gejala-gejala yang menyebabkan masalah-masalah saya terus-menerus muncul dalam bentuk yang berbeda. Nah, kadang kita lompat kepada solusi tanpa memahami tujuan yang jelas dan masalah yang jelas. Atau lebih parah lagi, ada satu teman saya yang suka sekali berinovasi. Solusi kalau nggak berhasil, dia akan inovasi, berpikir kreatif katanya. Thinking out of the box, cari solusi lain. Akhirnya berkutat-kutat hanya di dalam masalah yang sama, cuma cara memecahkannya berbeda, tapi nggak pecah-pecah juga masalahnya, lalu keluar di mana-mana masalahnya. Karena lupa bahwa inovasi itu adalah yang terakhir. Tujuan itu yang pertama, mencari masalah yang kedua, solusi baru ketiga, yang keempat baru kita berinovasi. Kalau kita nggak memikirkan ini dengan jelas, memikirkan ini dengan terstruktur, kita nggak akan mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah kita dan kita nggak akan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Maka proses-proses yang dilakukan di dalam 3 hari yang ketiga itu adalah bagaimana kita berbicara untuk mencapai tujuan-tujuan yang jelas. Di dalam dunia coaching, meta coaching, semua orang sudah tahu tentang well-formed outcome. Pertanyaan-pertanyaan yang membentuk sebuah tujuan menjadi sesuatu yang jelas, terukur, detail, spesifik, dan menggunakan semua sumber daya. Di dalam 3 hari ketiga itu kita belajar tentang well-formed problem. Bagaimana mencari masalah dengan jelas. Masalah yang layak untuk diselesaikan yang memang sesuai tentang apa yang kita pikirkan tentang kejadian-kejadian yang ada di dalam diri kita. Baru setelah itu kita belajar tentang well-formed solutions. Bagaimana kita punya sebuah solusi yang menyelesaikan memang masalah yang benar. Karena di dalam well-formed problem ini nanti kita akan bentuk namanya problem statement. Well-formed problem statement yang dibentuk menjadi well-formed problem questions. Yang dijawab dengan solutions. Ketika solutions-nya sudah clear, barulah saatnya kita punya well-formed innovations. Berpikir secara sistemis, berpikir secara terstruktur, berpikir secara rapi. Untuk kita bisa benar-benar menyelesaikan masalah-masalah kita dan menghilangkan kekang-kekang yang dalam diri kita. Nah, ini menggunakan yang namanya neurosemantic precision funnel. Bagaimana kita berpikir bukan hanya tentang apa, tapi juga kenapa, why. Lalu kita berpikir tentang konteks, berpikir tentang proses, dan berpikir tentang checking-nya, checks. Ini namanya neurosemantic precision funnel. Semua pembicaraan well-formed outcome, problem, solutions, dan innovations menggunakan itu. Apa yang sedang kita bicarakan? Kenapa penting untuk kita bicarakan? Ini dalam konteks apa? Prosesnya untuk menyelesaikan ini apa? Dan bagaimana kita ngecek, bagaimana kita monitori satu-satu. Ini 3 hari ketiga. Ini bagaimana kita benar-benar memahami tujuan, masalah, solusi, dan inovasi yang kita inginkan. Dan Ya, jadi kalau di sini kita belajar, ini contohnya kalau kayak di perusahaan gitu ya. Jangan sampai kita meetingnya panjang lebar, sehari, 2 hari gitu ya. Tetapi diagnosis problemnya dari awal itu salah. Sehingga meeting sehari, 2 hari, sampai ke ujungnya, sampai ke munculkan ide-ide, sampai implementasinya menjadi salah. Jadi kayak kita naik tangga, tapi ternyata kita menyenderkan tangga kita itu di dinding yang salah. Kenapa? Karena dari awal tidak mendeteksi masalah itu didiagnosa sehingga itu menjadi well-formed problem. Ya, jadi 1 harian itu belajar tentang mendiagnosa problem. Hari kedua itu tentang ide-ide, solusi. Hari ketiga tentang implementasi. Lalu dari situ kita masuk ke karena waktu kita masuk ke leadership. Ya. Nah, di sini adalah bagaimana memimpin seseorang, memimpin tim kita, memimpin organisasi, itu bukan hanya performance mereka, tapi kita menyentuh hati dan pikirannya mereka. Bagaimana kita melit mereka, sampai yang kita lead itu adalah hati dan pikirannya mereka. Gitu loh. Kita melit sehingga membuat mereka itu mengikuti kita, bukan karena posisi kita, tetapi karena visi, karena mereka melihat sesuatu. Lalu karena self-actualization, jadi proses self-actualisasi itu sendiri. Nah, disinilah yang selama ini saya melihat kalau kita belajar di perusahaan training tentang manajemen, tentang leadership, biasanya kita diajarkan tentang high performance. Nah, di sini melalui tools dari neurosemantik membantu
bagaimana meng-apply jadi value-value, meng-apply visi misinya, kemudian bagaimana dengan pendekatan neurosemantiknya. Nah, di sini insight yang saya dapatkan juga adalah kenapa seringkali tim kita SOP-nya sudah bagus, KPI-nya juga sudah oke, gajinya juga sudah oke, tapi kok bisa pindah? Tapi kok bisa pindah bahkan jadi kompetitor gitu ya. Nah, karena di sana ternyata masih berhubungan dengan performance axis-nya. Kita belum menyentuh di meaning axis-nya. Nah, disitulah yang menurut saya sangat terbantu sekali insight-nya, ini keren banget nih neurosemantik nih. Bisa menjawab hal-hal yang berhubungan, kok bisa ya orang karyawan kita ini tidak tanggung jawab, karyawan kita sudah gajinya bagus, fasilitasnya bagus, tapi kok seenaknya sendiri gitu. Ternyata masih kurang di sisi meaning-nya itu. Seperti itu. Nah, ini saya kembalikan ke Irfan. Silakan, Pan. Ya, itu adalah bagaimana kita akhirnya menjadi seseorang yang bisa memimpin seseorang, bukan hanya perilakunya, tapi juga cara pikirnya, mimpinya, desire-nya. Dan benar-benar memimpin seseorang itu karena orang itu ya manusia. Jadi 3 hari terakhir itu adalah bagaimana kita memimpin orang-orang dalam lingkungan sosial, baik mulai dari pekerjaan, keluarga, ataupun bahkan negara sekalipun bisa kita lakukan seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah begini. Seseorang yang mampu mengaktualisasikan dirinya adalah orang yang punya pikiran yang baik dan benar, lalu mengaktualisasikannya di dalam performanya. Untuk itu, dia butuh untuk bisa unleash atau melepaskan energi atau vitalitasnya. Ketika dia sudah unleash vitalitasnya, baru dia bisa menggali potensi-potensi di dalam dirinya. Dan potensi-potensi itu yang akhirnya nanti dikeluarkan. Dan vitalitas dan potensi ini akan membantu seseorang untuk bisa mencapai tujuan, sehingga di dalam cara berpikirnya dia adalah orang yang kreatif. Sehingga setelah unleashing vitality, unleashing potential, yang berikutnya adalah unleashing creativity untuk bisa solve problems. Memecahkan masalah. Untuk tujuan apa? Tujuannya adalah untuk bisa menjadi leader bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Dan ini nggak berhenti sampai sini saja. Neurosemantics itu nggak mengajarkan hanya 4 ini tentang menjadi diri sendiri, orang yang aktualisasi diri, enggak. Karena setelah ini, bagaimana kita bisa memahami diri kita adalah menjadi seseorang yang otentik. Orang yang mengaktualisasikan dirinya adalah orang-orang yang otentik. Bukan hanya otentik, tapi menjadi orang yang produktif. Bukan hanya otentik dan produktif, tetapi dia menjadi orang yang benar-benar wealthy atau kaya atau abundance. Sehingga neurosemantics itu adalah sebuah keilmuan yang memiliki proses yang detail, yang terstruktur untuk bisa kita melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Nanti Bu Mimi juga akan membagikan ke teman-teman semua ada 19 ciri-ciri orang yang mengaktualisasikan dirinya. Salah satunya adalah bagaimana dia suka belajar. Belajar tentang dirinya sendiri, belajar tentang lingkungannya, dan bagaimana dia mensinergikan pemikirannya dengan performanya. Supaya performanya itu membawa dampak bagi orang lain, dan performanya itu sesuai dengan value-value dan nilai-nilai yang dipegang oleh dirinya sendiri. Nah, itu yang kita pelajari selama 12 hari di Mesir. Dan ada tambahan. Ya, silakan Ci Mimi. Yes, Yes. luar biasa nih, kayaknya 1 jam penuh banget ya. Dari tadi saya nggak berhenti-berhenti juga menulis nih sambil mendengarkan. Baik, ini udah ada pertanyaan yang masuk, kita jawab dulu Boleh. pertanyaan ya, Coach ya. Sok lah. Jadi dari Bu Gyokni, ini adalah tentang dari quote Maslow, ada unsur high level of maturation dalam kurung maturity. Apakah ini tentang maturity? Apa pemahaman dari maturation? Kemudian komponennya apa aja? Silakan. Pemahaman tentang maturation adalah menjadi seorang yang dewasa dari cara berpikirnya. Nah, di neurosemantics kita belajar ada kesalahan-kesalahan berpikir itu ada 3. Cognitive distortions, cognitive biases, dan cognitive fallacy. Sehingga orang yang dewasa itu sudah terlepas dari cara pikir anak-anak, distorsi anak-anak, menyalahkan, mengharuskan, memaksa, mengeneralisasi, melabel, itu cognitive distortions. Orang yang dewasa juga sadar akan bias-biasnya, prasangka-prasangka di dalam dirinya. Bahwa saya merasa lebih bisa, saya merasa lebih pintar, saya hanya sadar apa yang saya tahu dan saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Itu orang-orang yang nggak bijaksana. Lalu cognitive fallacy adalah ketika kita punya kesalahan berpikir, kesalahan logika. Jadi orang yang mature adalah orang yang sadar bahwa logikanya ini benar.
Jadi maturity itu 3 itu tuh. Punya pemahaman yang tidak seperti anak-anak, memahami prasangka-prasangka di dalam dirinya, dan juga memahami logika-logika berpikirnya, maturity. Dan ini diperlihatkan dalam hal apa? Dia menjadi orang yang bertanggung jawab untuk menjaga pikirannya, perasaannya, kata-kata, dan perilakunya. So, itu maturity. Oke. Menjawab Bu Gyokni? Oke, kita lanjut dulu aja. Nanti kalau Bu Gyokni masih kurang jelas, silakan untuk open mic gitu ya. Oke, dari penjelasan barusan, it sounds like internal meta programnya. Apakah demikian? Ini checking ya. Kemudian bagaimana dengan orang yang bermeta program eksternal? Bisa mampu nggak untuk self-actualize dirinya? Ini bahasanya NLP banget ya, internal eksternal. Ini gini ya teman-teman ya, yang bukan NLP. Internal itu adalah ketika seseorang memutuskan untuk dirinya sendiri, tapi nggak melihat keluar. Itu orang yang internal. Sedangkan orang yang eksternal adalah ketika dia memutuskan, dia akan melihat keluar, mencari pertimbangan-pertimbangan. Jadi apakah orang yang aktualisasi diri itu orang yang internal, bukan orang yang eksternal? Bukan. Orang yang mampu mengaktualisasikan dirinya akan menjadi orang yang seimbang. Dia memutuskan untuk dirinya sendiri, tapi dia ngecek keluar. Yang di luar itu jadi tempat untuk dia mendapatkan feedback dan informasi untuk menyelaraskan dirinya, untuk bisa sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya, tetapi juga baik untuk yang di luarnya. Jadi balance dua-duanya. Oke, baik. Karena ini mungkin menanggapi dengan tadi bahwa otentik tadi, coach, ya, bahwa perlu otentik menjadi diri sendiri. Ya itu pertanyaannya di jam 16.20, jadi saat definisi awal sih. Jadi itu dari internal. It sounds to me, ini internal banget gitu, from the definition. Yes. Oke. Baik. Kita lanjut dengan pertanyaan dari Bu Mariani. Apa pentingnya seseorang mengaktualisasi diri? Nah, ini pertanyaan basic banget sebenarnya. Why we need to actualize ourselves? Den, mak lu nanya Den, jawab Den. Kalau gue mau jawabnya simple. Kita itu kalau jadi manusia semanusia-manusianya, itu adalah orang yang beraktualisasi setiap hari. Kalau menurut saya itu pentingnya adalah bagaimana saya menjadi manusia yang tanda kutip semanusia-manusianya tadi, dan juga bagaimana saya memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan. Yang Michael tuh ngomong, kita itu baru pakai potensi kita tuh paling cuma 5%, cuma berapa persen, nggak sampai, belum banyak seperti itu. Dan bagaimana kita menjadi manusia yang apa adanya. Seperti itu. Lanjut bro. Menurut saya pentingnya adalah begini. Ketika kita mengaktualisasikan potensi diri kita, ketika kita mengenali siapa kita, mengetahui kekuatan kita, begitu banyak masalah yang bisa kita pecahkan. Masalah diri sendiri, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah kehidupan, masalah teman-teman di sekitar kita. Dan yang tadi Mas Lo bilang bahwa orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya adalah orang-orang yang benar-benar sehat secara mental, fisikal, emosional. Orang yang sehat. Orang-orang yang jujur dengan diri sendiri. Ini bayangkan kalau kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Setiap dari kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ini akan menjadikan dunia kita tuh menjadi dunia yang lebih indah untuk dihidupi. Bagaimana kita benar-benar, oke, I'm doing the best that I can. Saya melakukan yang terbaik yang saya bisa. Ini untuk kamu. Dan saya membawa dunia ini menjadi dunia yang saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Bagaimana kita bisa belajar untuk lebih baik lagi. Bagaimana kalau semua orang belajar ini, maka semua orang akan belajar untuk mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik. Tentu outputnya juga akan berbeda. Maka kalau kata-kata Michael adalah orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya akan terlihat dari perilakunya. Perilakunya itu apakah akan memberdayakan, membantu dia untuk menjadi lebih baik, menjadikan orang-orang di sekitar dia lebih baik, atau orang-orang yang serba diminutif, orang-orang yang mengerdilkan dirinya sendiri, menjelekkan orang lain, mencari kesalahan orang lain, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan sistem, tidak mau berbagi, semuanya egois, semuanya mementingkan diri sendiri. Tentu kontrasnya akan sangat beda. Itu buat saya pentingnya sih. Oke, menarik ya coach ya, bahwa ini orang yang self-actualize itu justru dia yang membuat dunia di sekitarnya itu menjadi lebih baik, bukan hanya sekedar menampilkan dirinya apa adanya gitu ya, tapi memberikan dampak gitu positif. Jadi kalau misalnya kita semua ini bergerak untuk mengaktualisasikan diri kita,
kebayang ya impact-nya terhadap lingkungan kita, dunia kita yang akan jadi lebih baik ke depannya gitu ya, dari waktu ke waktu. Oke. Luar biasa. Ada satu pertanyaan lagi dari Bu Mar adalah apakah orang-orang yang mengerjakan hobinya itu sama juga dengan aktualisasi diri? Lalu bagaimana dengan passion? Itu dua hal yang berbeda tuh. Orang mengerjakan dengan aktualisasi beda. Hobi bisa nggak jadi aktualisasi diri? Bisa. Tapi apakah orang melakukan hobinya itu mengaktualisasikan dirinya? Belum tentu. Kalau hobinya ngerampok gimana? Beda. Sehingga apakah ini dengan passion? Passion itu salah satu komponennya. Maka di dalam Vitality itu salah satu komponennya adalah passion. Bagaimana dia mengerjakannya. Tapi passion tanpa skill percuma. Jadi orang nggak akan bisa mengaktualisasikan diri kalau passion doang. Oh, gue pengen deh jadi penyanyi terkenal, tapi nada C sama nada D aja suka kebalik-balik gitu. Jadi aktualisasi diri itu adalah bagaimana kita punya singularity. Kalau bahasa Jepangnya ikigai ya. Ikigai. Saya punya passion, saya punya skill, dan itu dibutuhkan masyarakat. Itu baru masuk ke dalam aktualisasi diri. Nah, sedangkan jadi harus memenuhi dua bar ya. Yang tiga itu. Intention, punya meaning passion, dan performance. punya skill, dan itu sinergi antara meaning dan performance. Dan belum tentu melakukan hobi atau passion itu juga bisa jadi adalah untuk memenuhi kebutuhan defisiensinya, kebutuhan yang dibawa. Nah, kalau dia gunakan itu untuk memenuhi kebutuhan yang dibawa, supaya dapat pengakuan, supaya dihargai, supaya untuk memenuhi yang defisiensi need-nya, maka itu udah pasti nggak jadi self aktualisasi. Karena secara yang dilakukan dengan tujuan pemenuhannya udah berbeda, seperti itu. Oke, baik. Ini mulai masuk lagi pertanyaan wah luar biasa. Nah, dari Pak Abdan Syakuro, apa ciri orang yang belum melakukan aktualisasi diri? Apakah aktualisasi diri akan turun naik? Bila iya, kapan hal tersebut terjadi? Ciri-ciri orang yang belum mengaktualisasikan dirinya. Orang-orang yang egois, orang-orang yang memikirkan diri sendiri, orang-orang yang gak mementingkan orang lain, gak punya empati, hidupnya berat, serba salah, menyalahkan keadaan, nggak mampu menerima diri sendiri, nggak mampu menerima orang lain, memaksa diri sendiri, memaksa orang lain, tidak bisa mentoleransi kepastian, perfeksionis, apalagi tidak bisa memutuskan untuk diri sendiri, lepas tanggung jawab, complicated orangnya, pakai topeng, selalu ingin sama dengan orang lain, konformitas, apalagi otoriter kalau jadi pemimpin, berpikirnya remeh-temeh, hal-hal kecil jadi gede, hal-hal gede jadi makin gede, tidak menghargai hidup, tidak menghargai orang lain. Mengukur diri sendiri dengan orang lain. Ya, comparing diri sendiri sama orang lain. Jadi membanding-bandingkan hidupnya, kondisinya dengan hidupnya orang lain. Akhirnya stres-stres sendiri, galau-galau sendiri. Dan apakah turun naik? Iya, aktualisasi diri itu yang saya bilang tadi sebagai sebuah proses. Maka tujuan kita belajar aktualisasi diri adalah mencari tahu pada saat apa saya sedang at the peak. Bahasa Michael itu seeking the peak. Bagaimana kita bisa mengambil satu kejadian-kejadian kecil dan menghargainya sebegitu rupa, sampai itu menjadi sesuatu yang saya bisa apresiasi dan hargai, menjadi sesuatu yang wah. Itu saat dimana kita melakukan sesuatu dengan makna tinggi, tapi dengan performa. Kalau bahasa yang Mihaly Csikszentmihalyi pakai adalah tentang flow. Karena Mihaly Csikszentmihalyi dan Martin Seligman itu adalah bapak positif psikologi kan. Jadi mereka yang mempelajari hal ini. Bahasanya adalah flow, di mana saya melakukan sesuatu itu seolah-olah dengan fokus yang sangat tinggi, semuanya kelihatan mudah, waktu seolah-olah hilang, dan saya sangat menikmati hal itu, sampai saya benar-benar melakukannya itu tanpa usaha, sepertinya tanpa usaha, effortless. Itu turun naiknya. Bisa nggak kita seperti itu? Saya sih pengennya bisa begitu terus, tapi sama seperti manusia lainnya, kita pasti bisa naik, kadang bisa turun. Bahkan aktivitas yang seperti itu aja ketika kita lakukan dengan keadaan berbeda, itu udah berbeda. Jadi kapan hal itu terjadi ya salah satunya ciri-cirinya adalah saya melakukan itu dengan fokus yang sangat intens, melakukannya dengan sukacita yang luar biasa, saya bahagia melakukannya dan saya melakukannya dengan effortless. Dan itu membawa dampak yang baik bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Oke, baik. Jadi justru kita perlu merefleksi ke dalam diri kita sendiri kapan kita tuh benar-benar yang tadi peak gitu ya, yang tadi bisa self actualize. Nah, itu nanti bisa patternnya di copy paste gitu ya, coach. Jadi itulah yang kita
pelajari gitu ya. Jadi merefleksi diri, tadi teorinya juga dapat, kemudian kita copy paste supaya dia muncul lebih sering gitu ya, si self actualization. Baik. Oke, nah ini Ibu Chandrani bertanya, apakah 4 hierarki kebutuhan perlu terpenuhi minimal 50%-nya dahulu baru bisa mengaktualisasi dirinya? Ini yang tadi disampaikan juga oleh Coach Irfan. Nah, ini salah satu yang contoh Michael berikan adalah Viktor Frankl. Waktu dia berada di dalam camp konsentrasi Nazi itu, kebutuhannya sangat kurang, bahkan 30-40%. Tapi dia masih bisa naik untuk mengaktualisasikan dirinya dengan apa? Dengan menulis bukunya, akhirnya menjadi bapak logoterapi kan. Jadi apakah 50%? Disarankan begitu. Tapi dalam keadaan-keadaan yang sangat ekstrim, bahkan kadang-kadang ada orang yang nggak punya uang untuk makan, tapi dia masih bisa membantu orang karena itu membuat dirinya bahagia. Ada aja. Jadi 50-60% itu adalah gambaran umum. Jadi apakah pasti segitu? Enggak juga. Tiap orang pasti beda-beda. Jadi selama kita bisa merasa cukup atas physical needs, makan, minum, tidur, tempat tinggal, seks, itu kita bisa naik ke security. Ketika udah merasa aman, dia walaupun mungkin 50-60% udah merasa aman, dia baru bisa naik ke belonging. Baru dia mencari teman, berkontribusi untuk sama temennya, punya bonding, punya love partner. Setelah itu baru tentang dirinya. Jadi 50-60% itu gambaran umum, tapi tiap orang pasti beda-beda. Relatif ya, Coach ya. Ya. Silakan, Dan Coach Dan. itu yang tahu kita itu diri sedang melakukan apa untuk memenuhi kebutuhan yang mana, itu adalah dirinya sendiri. Ya. Oleh karena itu makanya self actualization itu adalah orang yang bisa jujur, terbuka terhadap dirinya sendiri, melihat suatu situasi itu apa adanya, ya, dan dia itu apa ya, artinya tidak hidup dengan topeng yang dia bisa jujur. Artinya gini, dia nyadari, oh ya gue nih orangnya topengnya begini misalnya, kayak gitu. Sehingga tidak salah misdiagnosis dan tidak salah dalam hal untuk memenuhi kebutuhannya. Dan itu untuk tambahannya lagi adalah self-actualization ini kebutuhan kita tuh tiap hari itu naik turun. Makanya perlu dimonitor seperti itu. Ya makanya ada bagusnya yang self-assessment skill itu ya sekali-sekali dikerjain. Seminggu, 2 minggu, cari tahu aja kita ada di mana. Apa yang butuh ditambah, ada yang butuh dikurangin. Oke. Baik, tadi kalau Coach Denny udah ketemu linknya, mungkin bisa di-share di chat, Coach. Tadi saya coba cari, cuman belum dapat. Oke, saya terlalu cepat. Nah ini saya mau, Ibu Hesti, nah udah dijawab ya Bu pertanyaannya. Jadi aktualisasi diri memang bisa naik turun, tadi tergantung tadi apa konteksnya, situasinya, gitu ya. Jadi silakan refleksi ke dalam. Kapan Ibu dalam peak state gitu ya, sehingga bisa aktualisasi dirinya tinggi sekali. Kemudian baik, nah ini dari Om Pras nih katanya gue nyanyi itu aktualisasi untuk orang lain, tapi orang-orang nggak mau dengar. Nah ini kalau gini case-nya gimana nih Coach? Nah itulah salah satu ciri-ciri orang-orang yang sudah mengaktualisasikan dirinya adalah kemampuan untuk mentoleransi ketidakpastian dan juga punya sikap demokratis terhadap orang lain. Oke, siap. Baik, kita 2 menit lagi sebenarnya waktunya, tapi rasanya menarik banget nih. Kalau masih ada satu mungkin yang mau raise hand gitu ya, boleh ya kita extend 5 menit gitu. Boleh, silakan untuk open mic. Ada tadi Ibu Sayaka kayaknya ya angkat tangan atau kepencet. Oke, 3, 2, 1. Baik, kita selesaikan saja kalau begitu. Ternyata sudah banyak yang dijawab gitu ya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua mendapatkan banyak, kepencet, baik Bu Sayaka. Bapak Ibu semua mendapatkan pembelajaran untuk mengaktualisasikan diri supaya semakin banyak orang mengaktualisasikan diri, semakin baik lagi kehidupan kita sendiri maupun kehidupan orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Nah, kalau boleh menyimpulkan, ini banyak sekali catatan saya hanya ambil beberapa saja bahwa tentang self actualization itu sendiri apa sih? Ini adalah tentang seseorang yang mempunyai pikiran yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, perasaan yang baik dan benar gitu ya. Dan dia mengaktualisasikan dirinya
Sehingga dia perlu tadi menganalisis 4 hal. Yang pertama adalah tentang menganalisis vitality-nya, karena melakukan self-actualization itu memerlukan energi yang besar, gitu ya. Lalu yang kedua adalah menganalisis potensialnya, pastinya, gitu ya. Jadi nggak cuma mikirin punya keinginan, tapi tidak melakukan sesuatu untuk mewujudkannya. Jadi itu juga perlu dianalisis potensialnya menjadi kenyataan, gitu ya. Kemudian menganalisis creativity untuk berkreasi gitu ya, berkreativitas, mencari solusi terhadap problem-problem yang real. Jangan lupa ya Bapak Ibu, problemnya perlu real juga. Makanya tadi ada beberapa well form yang konsep yang diajarkan oleh Coach Irfan dan juga Coach Denny gitu ya. Kemudian juga yang terakhir adalah untuk menjadi leader yang baik. Kalau sudah bisa menjadi leader untuk diri sendiri, baru kemudian bisa menjadi leader yang efektif untuk orang lain, gitu ya. Oke, dan ini kata-kata yang penting adalah menjadi otentik, jujur pada diri sendiri, gitu ya. Kemudian produktif dan juga abundance itu adalah ciri-ciri dari seorang yang self-actualized. Nah, tadi ada yang menarik lagi adalah tentang crucible, ya. Jadi tentang si wadah dari tanah liat yang untuk menyaring atau menampung lelehan emas gitu ya, untuk bisa mendapatkan emas yang murni karena kotoran-kotorannya kemudian naik ke atas gitu ya. Nah, ini juga yang kita perlu lakukan terhadap diri kita untuk menciptakan crucible diri kita sendiri, untuk tadi menyaring menjadi diri kita yang seutuhnya gitu ya, yang murni, yang bebas dari biases, dari stigma-stigma ataupun dari hal-hal yang distorsi gitu ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Sebelum kita bubaran, kita foto dulu boleh ya? Boleh. Baik. Itu tadi Om Pras menarik tuh. Ada kelasnya nggak di Indonesia? Katanya ada nanti ya. Nah, ini dia. Saya Kapan sama nih, Denny Coach? sudah dapat izin untuk mengajar, jadi tunggu aja. Tunggu ya. Nah, Bapak Ibu, nanti di dalam grup kita, WA Group, akan kita share link untuk join di grup yang lainnya yang lebih permanen ya, karena ini grup yang sementara untuk Institut ini. Pindah ke grup NS-NLP gitu ya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang terkini mengenai aktivitas, sesi-sesi maupun informasi yang kayak tadi nih, kapan akan ada trainingnya gitu ya. Nah, kita akan informasikan di situ dan juga sebagai wadah untuk berkomunikasi, berdiskusi nih di antara para praktisioner maupun yang tertarik dengan NS NLP maupun meta coaching gitu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita sekarang akan foto bersama. Jangan leave dulu gitu ya. Kita foto dulu, mengabadikan sebentar. Dan Bapak Ibu mohon untuk tidak ini ya, tidak mengirimkan chat dulu, Pak. Bu. Oke, baik. Kita ada 300 halaman, jadi Bapak dan Ibu bersabar sedikit. Silakan Kering, buka gila. kameranya. Senyum yang terbaik. Oke, 1, 2, 3. Kita pindah ke halaman ke 200. Senyum. Silakan buka kamera Bapak Ibu. Senyum, senyum, senyum. 1, 2, 3. Oke. Dan halaman yang ke-300. Ini banyak yang tidak menampilkan wajah. Baik. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Dan Bapak dan Ibu semua, ini adalah sesi yang diadakan secara rutin oleh Institut ya. Memang kita ingin berbagi kepada lebih banyak lagi teman-teman gitu ya, supaya mendapatkan manfaat dari ilmu yang kami pelajari. Dan Institut ini diadakan 2 bulan sekali di minggu terakhir dari setiap 2 bulan tersebut. Kemudian kita selain ada Institut, ada juga yang namanya McCafe. Ini juga diadakan secara rutin setiap bulan, Rabu kedua setiap bulannya. Nanti informasinya kita akan sampaikan di dalam WA Group NSNN. Gitu ya. Dan rekaman dari sesi hari ini akan bisa ditonton kembali itu nanti di websitenya kita Neurosemantik Indonesia ya. Jadi boleh ditonton kembali gitu ya.
Baik, Bapak dan Ibu semua, untuk yang Meta Coach, anggota MCF, please stay dulu sebentar untuk mengambil linknya absensi ya, biar kehadiran Bapak dan Ibu semua ini dicatat. Oke, Sip. baik. Ini hanya Terima untuk kasih. yang anggota dari MCF Indonesia dan INSI. Oke. Baik, terima kasih. Coach Thank you Irfan, semua. terima kasih Thank you, Coach Bu Mimi. Denny, terima kasih Thank you, Bapak Dan. dan Ibu semua, Thank you semua. sehat-sehat ya. selalu. Selamat menikmati akhir weekend-nya. Terima Sehat-sehat kasih. semua. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. terima kasih. Terima kasih. Silakan isi absen ya, Bapak Ibu anggota INSI. Oke, Sip. Thank terima you, Bu kasih. Mimi. Saya tutup ya. Mhm. Bye. Thank you, thank you. Thank you ya. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye-bye.